Saya Muhammad Yusuf Ramzidan, nomor 26. Nama saya Fauzia Fikandari Nurul Islam, absen 21. Saya Syadani Lajinan, nomor absen 35. Halo teman-teman, kita akan membahas ekonomi pada KD 3.9 yaitu manajemen. Disimak ya. Apa sih yang dinamakan manajemen? Manajemen yaitu mengkoordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jika perusahaan tidak ada manajemen, akan muncul beberapa masalah, yang antaranya konflik antara atasan dan bawahan, konflik antara karyawan, kewalahan menangani pekerjaan di luar job description. Manajemen mengandung 3 pengertian. 1. Manajemen sebagai seni. Menurut Haimah, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. 2. Manajemen sebagai proses. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals. 3. Manajemen sebagai ilmu. Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Unsur manajemen dibagi menjadi 6, yaitu 1. Man atau sumber daya manusia, 2. Money atau uang, 3. Machines atau mesin, 4. Methods atau metode, 5. Materials atau bahan baku, dan 6. Market atau tempat. Manajemen mempunyai beberapa tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Tugas-tugas ini disebut fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Syarat planning yang baik yaitu 1. Memiliki tujuan yang jelas, 2. Berpedoman pada 5W1H, 3. Bersifat sederhana dan fleksibel, 4. Memuat analisis pekerjaan, dan 5. Rasional atau masuk akal. 2. Pengorganisasian atau organizing. Menyusun struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan. Bentuk organisasi antara lain organisasi garis, dan staf, dan organisasi fungsional. Nomor 3. Penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Adapun pimpinan organisasi dibagi menjadi otoriter, demokratis, dan bebas. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, yaitu proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat manajemen terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu top manajemen atau manajemen puncak yang berisi direktur, wakil direktur, kepala perwakilan, dan sebagainya. Kemudian ada middle management atau manajemen menengah yang berisi kepala departemen, manajer cabang, dan sebagainya. Yang berikutnya ada manajemen lini pertama yang berisi supervisor dan mandor. Kemudian yang terakhir adalah anggota ataupun personil. Bidang-bidang manajemen. Manajemen sendiri memiliki berbagai bidang, antara lain yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Manajemen produksi mengelola kegiatan produksi untuk menghasilkan produk yang bermutu. Manajemen pemasaran mengatur strategi pemasaran hingga kegiatan penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Kemudian manajemen keuangan mengatur pendanaan, berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana, mengelola dana, dan mengawasi dana dalam rangka mencapai suatu tujuan. Manajemen personalia mengatur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Yang terakhir, manajemen administrasi memberikan layanan di bidang administrasi sehingga dapat membantu bidang lain. Contohnya seperti mengatur jaringan komputer perusahaan. Tipe kepemimpinan.
ada beberapa tipe kepemimpinan antara lain yaitu A. Pemimpin otokratis, B. Pemimpin militeristis, C. Pemimpin paternalistik, D. Pemimpin karismatik, dan yang terakhir pemimpin demokratis.